pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang adjudikasi notifikasi Komisi Informasi dengan nomor register sengketa 014-JBI-PSI-3 Romawi antara aksi gerakan rakyat anti korupsi terhadap Kepala Desa Purwodadi Kabupaten Tanjung Bumi Barat. Kemudian register 016-JBI-PSI-3 Romawi tahun 26 antara gerakan rakyat anti korupsi terhadap pemohon Kepala Desa Lampur 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari ini tanggal 21 April tahun 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Baiklah, karena ini sudah masuk sidang verifikasi, maka agenda sidang kali ini adalah pembuktian di mana kami akan memeriksa bukti daripada pemohon dan termohon. Kami akan minta jawaban daripada pemohon. Jadi sebelum kita masuk kepada pembuktian ataupun jawaban dari pemohon, kita karena ini ada dua agenda sidang, dua desa, jadi kita fokus pada Purwodadi dulu. Nanti satu-satu Pak ya, jadi kita mohon pengertian. Baiklah, sebelum kami lanjut, kami minta kepada Kepala Desa Purwodadi barangkali apakah sudah disiapkan jawaban baik tertulis ataupun secara lisan pada pemohon. Tertulis sudah. Silakan Pak kalau memang ya. Jawaban ini cuma satu rangkaian kita ya. Apakah ada juga ada untuk apa namanya pemohon? Satu rangkaian. Apakah ini mau dibacakan? Dibacakan ya. Iya. Bisa di samping, samping atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis beserta anggota serta panitia Komisi Informasi. Yang saya hormati LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia yang disingkat Gerak Indonesia, dan juga seluruh hadirin yang hadir. Di sini saya akan membacakan jawaban dari kami. Yang pertama, dasar membaca surat dari Komisi Informasi Jambi terkait panggilan sidang nomor 14 LP Jambi RS 11 tahun 2026 serta surat LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi nomor 0174 garing Jambi PIP garing 12 tahun 2025 tentang perihal permohonan informasi publik, dan yang juga membaca surat LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi nomor 013 JBI PIP garing 1 garing 2025
tanggal 19 Januari 2026 perihal keberatan permohonan informasi publik. Menimbang hal tersebut, di sini kami memang tidak membalas surat tersebut dan tidak menanggapi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami selaku pemerintah desa Purwodadi sudah melakukan keterangan informasi publik yang diminta oleh pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka dan telah disampaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, bahwa termohon juga menjelaskan bahwanya penggunaan anggaran dimohonkan telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti yang dilampirkan. Pemerintah desa perlu di sini perlu kehati-hatian juga dalam memberikan data informasi publik, dan sangat wajar jika kehati-hatian yang dilakukan pemerintah desa sejalan apa yang tertuang dalam ketentuan pasal 26 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, kepala desa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dalam penjelasan pasal 26 ayat 3 huruf E undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah bahwa dalam menjalankan roda pemerintah desa Purwodadi telah melaksanakan tugas dan wewenang dan hak kewajibannya sesuai dengan pasal 26 CO pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya, bahwa dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah desa Purwodadi sebagaimana diatur pada pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah sejalan dengan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintah desa Purwodadi telah menjalankan kewajiban secara terbuka dan proporsional. Yang pertama, memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua, memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk lisan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, menjadi pengayom semua golongan masyarakat serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati. Bahwa pemerintah desa Purwodadi setelah disumpah dan dilantik sebagai kepala desa Purwodadi sejak tanggal 25 September tahun 2023 bertekad membangun dan mengembangkan potensi daerah di wilayahnya dengan melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan penggunaan anggaran desa yang baik bersumber dari APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini dibuktikan oleh pemerintah daerah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan publikasi dengan cara memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2024 dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2024 kepada masyarakat setiap akhir tahun. Anggaran secara terbuka di kantor kepala desa Purwodadi, artinya pemerintah desa Purwodadi telah menjalankan roda pemerintahan desa selalu terbuka menyampaikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah kerjanya. Selain pemerintah desa, juga menyebarkan informasi sebagai penyelenggara pemerintahan melalui platform media sosial, di antaranya website desa dengan alamat Purwodadi tebing tinggi desa ID. Itu adalah website kami, dan setiap tahunnya pasti kami laksanakan namanya publikasi tentang penggunaan anggaran tahun setelahnya. Yang kedua, pemerintah desa Purwodadi melalui pemerintah desa Purwodadi telah melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati melalui peraturan desa
melalui musyawarah desa, termasuk sumber anggaran berasal dari pos dana desa, telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan. Selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran melalui secara vertikal kepada Bupati melalui camat untuk anggaran tahun 2024. Dalam proses tahapan pengawasan pengelolaan keuangan desa tingkat kabupaten berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan keuangan dilakukan oleh Bupati Wali Kota melalui APIP dari Inspektorat Daerah dan Camat. Penegasan ini tertuang dalam pasal 4 Permendagri tersebut yang berbunyi Bupati Wali Kota melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah kabupaten dan kota. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan APIP daerah, kabupaten, kota, dan camat. Pemerintah desa berwenang dalam pengelolaan keuangan desa terikat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan dana desa terikat dengan peraturan undang-undang secara spesialis dalam legi JLT, yaitu untuk tahun 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Peraturan Tertinggal, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Dengan demikian, untuk pengelolaan dana desa tahun 2024 terikat dengan Peraturan Menteri Desa tersebut mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan dana desa. Pemerintah desa juga dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 bahwa menegaskan pada ayat 1 masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, menjabarkan partisipasi masyarakat dengan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam cara terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya menyampaikan usulan program atau kegiatan memastikan prioritas penggunaan dana desa direkam dalam dokumen RKP dan APBD desa. Selanjutnya masyarakat juga terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa. Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut dipertegas pada Pasal 10 ayat 3 pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat penetapan prioritas penggunaan dana desa. Ini dilakukan melalui musyawarah desa. Serta Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang petunjuk operasional atas penggunaan dana desa tahun 2020 pada pasal 13 yang menegaskan pada ayat 1 masyarakat desa. Oh, ini sudah tadi ya, saya baca tadi, maaf. Selanjutnya poin 11 bahwa keterbukaan informasi publik pemerintah desa Purwodadi telah melaksanakan seiring dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Adapun ruang publikasi informasi publik dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat baik melalui sistem informasi dan atau media komunikasi yang lain. Di antara baliho di setiap spot-spot tertentu sudah kami pasang dan mungkin bisa dilihat oleh semua masyarakat, juga semua yang mau melihat juga bisa, karena di tempat-tempat umum ada 3 titik yang kami pasangkan untuk informasi tersebut. Pemerintah desa juga untuk informasi publik yang sudah disampaikan kepada publik menjadi milik masyarakat. Hal ini dimaknai jika masyarakat meminta dokumen terkait yang sudah disampaikan kepada publik tetap menjadi hak publik dengan mekanisme permintaan kepada pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa berkewajiban memberikan dokumen tersebut kepada publik. Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 35 ayat 1 nomor
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang keterbukaan informasi publik, bahwasanya pemerintah desa bahwasanya permintaan data tersebut juga didukung dengan tujuan penggunaan data informasi tersebut dan ketentuan dengan asas keterbukaan yang ditegaskan pada pasal 24 huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas keterbukaan dalam penjelasan pasal 24 huruf D ditegaskan yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa, tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah desa juga pemerintah desa Purwodadi perlu memahami bahwa dokumen milik publik hanya terkait dengan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024 dan lampirannya sebagai format yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam bentuk pengeluaran anggaran dana desa. Selanjutnya, bahwa pemerintah desa Purwodadi tidak dipisahkan antara realisasi anggaran dana desa ataupun alokasi dana desa karena sifatnya adalah laporan pertanggungjawaban APBD desa. Jika ada permintaan masyarakat karena kepentingan penelitian ilmiah meminta hanya pada konteks realisasi dana desa, maka kami memudahkan untuk memahaminya jika pemerintah desa memilih dokumen memisahkan realisasi dana desa tersebut dengan realisasi sumber dana desa lainnya, makanya dapat diberikan cukup dokumen realisasi dana desa tersebut. Artinya secara global dokumen-dokumen itu bisa diakses dan diminta kepada pemerintah desa. Selanjutnya terkait dengan permintaan LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi, bahwasanya informasi publik yang diminta oleh masyarakat sesuai dengan konteks yang dimohonkan dan akan diberikan oleh pejabat pemerintah desa tidak akan memberikan data informasi publik dengan tujuan yang tidak jelas dan di luar konteks permohonan atau indikasi penyalahgunaan data informasi publik, sehingga pemberian informasi publik oleh pejabat pemerintah desa harus memiliki sifat-sifat kehati-hatian sesuai dengan pasal 26 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa. Artinya pejabat pemerintah desa menerapkan pemenuhan permintaan informasi publik bersyarat kepada masyarakat. Bila permohonan data informasi publik diminta tidak memiliki tujuan yang tidak jelas di luar konteks permohonan atau indikasi penyalahgunaan data informasi publik tersebut, intinya permintaan data penyalahgunaan dan informasi publik tersebut, intinya permintaan data informasi tersebut sebagai wujud memberikan masukan dan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk partisipasi, bukan sebagai bentuk kontrol sosial. Hal ini sejalan dengan penjelasan pemerintah desa Purwodadi. Artinya kami setelah ini tujuannya untuk masyarakat kami atau untuk mana, kan seperti itu. Tentunya ini juga kami pertanyakan. Selanjutnya, pemerintah desa Purwodadi bahwa permintaan data informasi dari publik tersebut dapat disampaikan bila mana pemerintah desa yang bersangkutan tidak mengakses dan memberikan informasi publik kepada masyarakat. Di sini sudah kami lakukan semua tentang apa-apa yang menjadi informasi publik dan bisa diakses oleh masyarakat. Selanjutnya di sini juga kami beberapa salinan, yaitu yang pertama salinan surat keputusan Bupati Tanjung Barat nomor 45 tahun 2003 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Purwodadi tahun 2023. Selanjutnya foto infografik APBD murni yang sudah kami foto di saat kami pasang di depan kantor desa maupun di fasilitas yang lainnya, itu kami lampirkan bukti fotonya. Selanjutnya penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ juga
kami bawa untuk bukti bahwasanya kami selalu setiap tahun menyampaikan LKPJ dan LPPD kepada Bupati. Baca tentang peraturan desa tentang APBDes tahun 2024. Selanjutnya peraturan desa tentang perubahan APBDes tahun anggaran 2024. Selanjutnya rencana kegiatan dan anggaran tahun 2024, rencana kerja kegiatan desa, rencana kerja biaya, laporan realisasi APBDes, daftar program lintas sektoral yang masuk desa, bukti inventaris aset desa, dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, LPJ BUMDes tahun 2024, laporan penggunaan dana BLT tahun 2024. Demikian jawaban dari kami sudah kami tuangkan dalam surat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita lanjut kepada agenda berikutnya, kami minta tanggapan dari pemohon atas jawaban termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Desa Purwodadi. Belum tahu ini yang bagaimana? Kan belum mana Bapak? Bapak nama. Apa yang ini ya? Tentang. Oh ini. Foto-foto kan di mana? Foto-foto ini. Oh, foto. Realisasi. Sebentar, sebelum tadi sampaikan kami dulu ya, yang dari desa, jadi tidak boleh langsung. Bu, tolong kembalikan dulu Bu ya. Tidak ada aturan seperti itu. Sini Pak. Masih ada yang mau dilengkapi? Kabar-kabar dari yang Ada. Tolong dulu. Jadi Bapak mau menanggapi ini? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan kami Pak, satu pun tidak ada masuk kami tanya di situ. Ditolak Pak. Ditolak Pak. Sudah. Sudah. Oke. Baik. Nanti kami lanjut lagi untuk tanggapan pohon. Ya, jadi sudah kita dengar sama-sama. Kami lanjut kepada agenda berikutnya. Bapak mengirim surat itu, tujuan alamatnya itu kemana? Bisa Purwodadi Pak. Yang terima siapa itu? Ke desanya Pak ya? Ke desa Pak. Ya, coba lihat Pak. Coba terima. Yang nerimanya Kades Purwodadi Pak. Siapa? Kades Purwodadi yang nerima. Pak Kades langsung. Kades langsung. Alamatnya di mana? Kades Purwodadi. Desa langsung.
Jadi kami kembali kepada Pak Kades. Apa betul itu Pak Kades menerima langsung Saya terima di rumah. di rumah? Kalau di rumah itu menurut pemohon, apakah itu badan publik atau tidak? DTM mereka mengingatkan DTM. GNT langsung ya. Berarti ke rumah. Jam berapa itu Pak? Ya. Jam berapa terima? Sore jam 6. Berarti sudah di luar kantor ya. Silakan tuliskan. Baik, terima kasih kepada majelis. Sebelum tadi menanggapi masalah jawaban dari termohon, ini mau kami periksa ulang Pak soal jangka waktu pengiriman surat. Itu Pak dikirim surat pertamanya Pak tanggal berapa Pak? Tanggal 19 Januari. 19 Januari. Ya. Tanggal 19 Januari Pak ya dikirim. Ya. Terus di permohonan Bapak ini tanggal 23 Desember Itu permohonan itu Pak. Kalau dikirim suratnya, dikirimnya ya tanggal 19 ya. Iya. 19 Januari dikirim. Ini surat yang pertama Pak ya. Terus untuk surat keduanya tanggal berapa Pak? Surat keberatan. Tanggal suratnya dikirim tanggal 24 Desember. Surat pertama tadi 24 Desember Pak. Surat kembali Pak. Surat pertama. Surat pertama tadi 24 Desember. Surat pertamanya tanggal berapa? 24 Desember dikirim. 24 Desember. Tadi 19 Januari yang mana yang mana? Desa Pemodadi Pak. Coba dicek lagi Pak. Kan ada bukti itu Pak, bukti pengiriman dari JMT. Itu tanggal berapa dikirimnya? Suratnya tanggal 19 Januari. Ya surat pertama. Surat pertama tanggal 19 Januari. 19 Januari ya. Ya. Januari ya. Terus surat yang kedua Pak? Surat keberatan Pak. Keberatan 23 Desember. Surat keberatannya 20. Salah 19 Januari. Surat keberatan 19 Januari. Keberatan 19 Januari. Nah, itu surat keberatan Pak ya. Surat yang bersama, surat permohonan. Permohonan Kan ada surat keberatan, ada surat permohonan informasi. Gimana Pak? Sudah ketemu belum? sudah. Coba dulu bikin ini, tulis dulu Pak. Surat pertamanya tanggal berapa dikirim, terus surat yang keberatan tanggal berapa. Ini soalnya salah satu masuk legal formilnya Pak, syarat formil.
Ya, gimana? Sudah? Surat pertama tanggal 24 Desember 2025. Surat keduanya 19 Januari 2026. 25 Desember ya. 24 Desember 2025. Surat 24 ya, pertama. 24 Desember 2025. Yang kedua 19 Januari 2026. 19 Januari ya. Iya. Terus mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi tanggal berapa? Jadi bawa ke rumah. Ya, Tinggal di rumah. tinggal di rumah. Di berkas bapak nggak ada? Di bawah Pak. Ini biar jelas Pak. Makanya dari kemarin waktu kita sidang pertama itu kan sudah kita ingatkan Pak. Surat-suratnya tanggal berapa? Kami juga punya nih Pak, punya. Tapi kami mau memastikan bahwa pemohon itu mengajukan suratnya tanggal berapa gitu. Biar kita hitung nanti jangka waktunya Pak. Kalau di sini tanggal 12 Maret Pak. 12 Maret. 12 Maret, betul. Mungkin. Betul. 12 Maret ya. Baik, saya mau konfirmasi kepada termohon. Surat yang tanggal 24 Desember itu diterimanya tanggal berapa? Kalau tanggalnya lupa Pak saya, karena di rumah gitu. Ya, setidaknya walaupun di rumah pasti tahu tanggalnya Pak. Ini untuk menghitung jangka waktunya Pak, ini sangat penting sekali. Apakah ini masuk atau tidak? 25. 25 ya, betul Pak. Tanggal 25 ya. Surat pertama 25 Desember. Berarti sehari sampai ya pengiriman DMT itu ke Tanjung Jabung Barat itu sehari sampai. Tanggal surat itu kan tanggal 21 Desember di sini. Ya itu tanggal suratnya, tanggal permohonannya. Maksud saya tanggal terima surat. Kan ada orang mengirim surat yang pertama. Kan dikirimnya kan tanggal 24 Desember nih, dari Jambi tanggal 24 Desember. Ya. Tanggal 25. Tanggal 25. Baik, diterima tanggal 25 ya. Terus untuk surat kuratannya tanggal berapa diterima? Ya. Kan ada surat pertama, ada surat kedua. Lupa Pak. Lupa. Ini kan pemohonnya mengirim tanggal 19 Januari 2026. Nah, surat diterimanya lupa ya, tapi diterima surat kuratannya. Coba dulu siapa yang bisa dikonfirmasi untuk surat ini, menerima suratnya tanggal berapa? Karena kita akan hitung nih jangka waktunya nih dengan diterimanya surat, Ya. bukan berdasarkan surat permohonan dari pemohon. Begitu Pak Kades menerima surat tersebut, itu difoto ke saya. Jadi saya ingat tanggalnya pada saat itu di tanggal 20 Januari. 20 Januari. Iya. Ini terimanya 20 Januari ya. Iya. Baik, nanti akan kami hitung kembali untuk jangka waktunya. Terus tadi masuki dari tanggapan dari termohon menanggapi bahwa informasi tersebut tadi saya dengar itu berada di website ya. Di website desa itu diumumkan, website Purwodadi.
ini kan persoalannya termohon ini tidak menjawab. Seharusnya dijawab kalau memang ada informasi tersebut di website. Terus yang ingin saya tanyakan, dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, ini kan banyak nih permohonan ini. Dari nomor 1 sampai berapa permohonan ini? 7 permohonan Pak ya. Dari 7 permohonan ini yang diajukan oleh pemohon, yang ingin saya tanyakan, tadi ada nggak di dalam jawaban termohon? Misalnya yang pertama, pemohon meminta peraturan desa APBDes atau perubahan APBDes tahun anggaran 2024. Ada semua. Ada jawabannya? Ada tadi jawabannya. Di website ada? Di website itu hanya kami ini baliho APBDes dan realisasi APBDes. Oh di Baleho ya? Ya. Di Baleho. Terus di website nggak ada ya? Ada fotonya. Ada di website. Di website bisa buka ya? Terus kan Desa Purwodadi ini sudah memiliki informasi yang dikecualikan, betul? Betul. DIK. Iya. Menurut termohon, ini sudah masuk DIK atau bukan? Yang diminta pemohon ada beberapa item memang masuk dalam DIK. Masuk dalam informasi yang dikecualikan. Terus itu nomor berapa yang dikecualikan? Di keputusan nomor 4 tahun 2023. Yang mana Pak? Yang masuk DIK? Ada DIK ya? Coba dibawa sini dulu DIK ya Pak. Mau lihat. Lampirannya mana Pak? Ada DIK. Coba ditandai Pak, yang mana? Yang masuk DIK itu permohonannya yang mana? Dari permohonan informasi. Terus untuk pemohon yang ingin saya tanyakan, ini dari yang 7 permohonan ini, yang diminta saudara ini berupa apa? Dokumen atau jawaban? Dokumen. Semuanya dokumen. Dari nomor 1 sampai 7 ini. Ini untuk dokumen dari mulai peraturan desa, terus anggaran dokumen pelaksanaan perubahan desa DPPA tahun anggaran 2024. Ini berupa dokumen juga. Rencana kegiatan dan anggaran desa itu dokumen. Termasuk peta juga. Minta peta desa juga. Ini apa kepentingannya Pak? Itu mengetahui desa berapa luas, Pak. Untuk Mengetahui desa berapa luas. mengetahui berapa luas desa ya. Surat perintah kerja, rencana anggaran biaya, spesifikasi pekerjaan dan barang. Ini apa Pak? Spesifikasi barang yang boleh belanjanya, termasuk pekerjaan fiskal dan fisik. Kalau ada fisik, ada pekerjaan, ada proyek ya maksudnya Pak ya. Iya. Ini di tahun berapa Pak? 2024. Ini semuanya pada tahun 2024 semua. 2024 semua. LPD, BUMDes, desa ya. Ya 2024 itu semua.
laporan penggunaan dana BLT desa, rencana anggaran biaya, daftar penerimaan bantuan ya. Iya. Ini daftar penerimaan bantuan mana Pak maksudnya? Dengan BLT, Nama-namanya? namanya, Semuanya? semuanya. Laporan dari segi pengeluaran? Iya. Ini apa Pak? Untuk apa? Mengetahui, mengawasi dan terlibat dalam masalah dana desa berakhir pada upaya menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan partisipatif. Baik. Jadi Bapak memahami dokumen-dokumen ini yang Bapak mintakan ini? Memahami. Memahami ya? Baik, pada termohon. Ini sesuai dengan permohonan dari pemohon. Tadi kan berupa dokumen nih. Nah, ini dikuasai semua atau tidak? Maksudnya dikuasai Ada di desa. ada semua. Ada semuanya. Ada Dari semua. nomor 1 sampai nomor sekian. Iya, Ada. ada. Terus yang masuk di DIK Yaitu sudah di yang pertama yaitu dokumen pengadaan barang dan jasa itu sudah ada DIK-nya ya. sudah ada. Ya, terus Selanjutnya dokumen penawaran kontrak karena itu kan sifatnya antara penyedia barang dan jasa itu sampai dengan nanti proses penawaran selesai. baik. Boleh serahkan dulu apanya ke DIK. Mungkin saya sibuk, silakan saya ini. Tuan Iris. Ya, terima kasih. Wah, pertama ke pemohon dulu ya, karena pada persidangan sebelumnya kita dikomplain oleh yang desa Labor terkait dengan legal standing kan. Sebelum nanti ditanyakan nanti saya juga kemarin minta dikuasakan sebelum masuk ke yang ini yang ibu itu ada surat kuasanya atau ada biar pada ya kan saya silakan ya. Soalnya nanti setelah ini kan dari Jawa Timur nih biasanya bapaknya nanya lagi nanti kan sebelum ditanyakan ada bisa dulu oke ini yang di ibu ya baik karena kalau tak baik ini Pak tidak sah gitu nanti dianggap tidak sah baik Purwodadi kira-kira berdasarkan tanggapan itu tadi kan secara prinsip terbuka sudah dilakukan dengan melakukan ada di website kemudian ada di apa namanya di Baleho ya itu yang dibuat di Baleho itu per tahun ya? Betul. Per tahun. Sementara kalau dipinta di sini macam-macam tahunnya ya. Yang saya lihat tadi yang pertama pemohon adalah minta yang berupa dokumen. Terus ada juga yang per tahun. Kalau per tahun 2024 ya, yang diminta ya. Yang diminta 2024. Oh cuma satu ya. Iya. Ini cuma satu 2024. Berarti kalau 2024 sampai kapan Pak Leho itu? Sudah disampaikan melalui dipasang di tempat-tempat yang strategis yang bisa diakses oleh masyarakat. Kira-kira berapa lama Pak? Kalau sekarang orang minta masih ada nggak? Kalau sudah ganti 2025. Oke. Berarti kalau orang minta informasi itu kita suruh gimana mekanismenya? Lihat Leho atau gimana? Biasanya kalau minta informasi bisa diakses kalau di website itu bisa diakses setiap saat. Oh bisa diakses. Betul. Aktif ya? Aktif ya. Tapi kenapa tidak disampaikan waktu itu Pak? Ya, jujur ini kesalahan kami karena ketidaktahuan kami dan kami tidak menanggapi, tidak menjawab suratnya. Mohon maaf, ya, karena ini juga baru pertama pengalaman buat kami. Sudah ya, gitu. Tapi mekanisme
informasi ada ya. Ada. Ini sudah luar biasa, ini sudah ada TIK kan, kemudian pasti sudah ada SOP-nya kan. Di Perdes ada. Kemudian saya kembali lagi tadi Pak, kan yang persoalan YT-nya tadi, yang kirimannya kan pastilah ke kantor karena ini kades. Dan karena kita di kampung kan pasti ketika tidak orang jam kantor itu sampai jam berapa? Jam kantor sampai jam sore. Sore. Kemudian kalau YT-nya ada di tempat apa dari jauh Pak? Dari kecamatan. Kecepatannya Purwodadi. Tebing tinggi. Oh, tebing tinggi ya. Berapa jauh Pak dari 17 kilo. 17 kilo. Setengah jam nggak sampai ya? Nggak nyampe. Oh, dari ibu kota kecamatan. Berarti kalau tanggal 23 dikirim tadi, memang bisa diterima tanggal 24 ya. Betul. Kemudian yang keberatan tadi ini ada dua. Waktu sidang yang lalu, Bapak bilang 20. Saya ingin mempertegas ini lagi. Pada hari ini ada berapa lagi dikit, cuma 1 hari. Kemarin 21, sekarang 20. Apa karena hari ini tanggal 21? Soalnya saya catat di kami setiap persidangan. Tanggal 21 itu tanggal suratnya Pak. Bukan, yang keberatan, Oh, keberatan. Tadi Bapak bilang tanggal 20, yang benarnya 20 atau 21 kan? Iya, karena menurut Ya saya lupa tadi kan, lupa cuma Bapak luruskan kemarin dia juga ada ingat, makanya bilang 20. ya Tadi karena lupa. saya lihat adalah data begitu Pak Kades data surat itu difotokan ke saya, itu dikirimkan ke saya Ada buktinya ya? melalui WA. Iya ada ya? Ya. Di HP kebetulan nih baru kemarin HP saya itu ngeblank dan apa masuk ke counter. Oh betul. Iya betul. Oh tapi ada ya buktinya? Ada. Ya, oke. Kemudian terkait dengan masyarakat luar, seperti kawan-kawan LSM atau kawan media, boleh nggak Pak minta informasi? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tidak, misal laporan keuangan, kemudian yang lain kita kuasai. Kuasai Selain dari kecamatan mana yang laporan? ke BPD. BPD ya. Betul. Berarti BPD punya juga? Punya. Punya ya. Persis yang kita punya ini. Iya. Sama. Oh sama ya. Betul. Di atasnya Kadis PD. Betul. Kemudian kalau laporan keuangannya diperiksa. Diperiksa oleh inspektorat, bahkan pernah oleh BPK serta BPKP. Semua desa. Saya nggak tahu ya kalau desa lain. Sampel kami sering jadi sampel baik BPKP maupun Tapi 2024 ini diperiksa kita. diperiksa. Ada hasil pemeriksaannya. LHP-nya kebetulan nggak kami bawa, tapi ada. Iya, maksud saya kan termohon meyakinkan kami bahwa kalau memang informasi tidak ada persoalan, berarti informasinya bisa diberikan ke pemohon kalau memang itu tidak ada temuan. Betul. Kan pemohon ini kan tadi untuk kontrol sosial gitu kan. Berarti salah satu yang dilakukan apa namanya pemeriksaan oleh inspektorat ya. Betul. Bukan sampling ya berarti ya. Bukan. Berapa Pak desa di sana? Ada 113 desa. 115 desa plus kelurahan kan? Kelurahan itu ada 34 kelurahan. 13 sama 34 berarti ya. Betul. Oke. Kemudian berarti boleh ya masyarakat luar tadi boleh ya? Boleh. Boleh ya, kawan LSM boleh. Betul. Sekarang kalau menurut Bapak sudah benar nggak mereka bersurat atau misal harus datang dulu ke sini? Kalau SOP ini kayak mana sih di situ Pak? Ya jadi sebenarnya sih melalui surat sah-sah saja kalau kita merujuk kepada peraturan KI nomor 1 tahun 2021 nomor 18 tahun 2021 itu sah-sah saja melalui surat. Tapi kami juga ini juga pengalaman kami, makanya kami tidak surat sebenarnya kalau lebih menurut kami ya lebih luwesnya datang langsung bisa mendapatkan jawaban, minta dokumen juga bisa fotokopi, bahkan kami terima kami buatkan kopi malah namanya. Kopi apa Pak? Arabica. Kopi hitam. Oke, terus pertanyaan selanjutnya terkait dengan dari 7 yang diminta ini, berarti tadi dokumennya ada ya? Ada ya. Kemudian kenapa tidak dijawab tadi memang karena itu kesalahan lah ya. Belum ada
prinsipnya apa SOP-nya sudah ada, kemudian DIK-nya sudah ada, kemudian 2 tahun yang lalu juga menuju informatif lah desanya, desa informatif di Kadin Jawa Barat. Kemudian termohon uji konsekuensi ini dilakukan bersama DPD atau ada unsuran Iya, ketika kami uji kasus ini memang bersama BPD ya. Betul. Kemudian menjadi sebuah perdes kan. Perdes. Selain itu, selain perdes keterbukaan informasi, perdes apa? Kalau perdes banyak Pak. Kalau terkait keterbukaan informasi memang hanya satu, yaitu terkait dengan keterbukaan informasi publik. 2023 ya. Iya. 2023. Betul. Karena 2024 kan nggak bisa dipakai. Dia. Sudah. Oke. Kemudian dengan termohon ini juga menjadi catatan bagi pemohon terkait dengan kan pemohon kan sudah sering nih sudah banyak desa yang disidangkan di sini. Mohon ke depan kalau sudah pembuktian ini mohon dilengkapi kemudian dicatat sidang itu karena kan hari ini ada 2 setelah ini nanti ada 2 jadi tidak bingung kan karena yang kami periksa itu pasti terkait dengan legal standing jangka waktu kemudian kedudukan benar ya informasi ini yang diminta itu jadi itu harapan kami dengan pemohon. Saya pikir cukup dari saya kembalikan kepada Ketua. Baik, kepada Pak Kades termohon tadi telah kita dengarkan yaitu jawaban dari termohon itu sudah ada di website dan lain sebagainya. Barangkali ini akan kami periksa lebih dalam lagi, nanti akan kita lanjut. Kita akan memasuki dari desa Lambung 1. Ya. Baik, pada desa Lambung 1 seperti biasa, seperti Purwodadi dan juga kita ini sudah memasuki sidang aplikasi, maka agenda sidang kali ini adalah pembuktian di mana kami akan memeriksa bukti dari pemohon dan termohon. Baik, sebelum memasuki agenda tersebut, kami juga ingin mendengarkan jawaban daripada termohon sebagaimana yang disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan. Silakan. Terima kasih. Selamat majelis keluarga kami dari kuasa desa Lambung 1 menyampaikan jawaban secara tertulis beserta bukti yang telah kami legas. Ini bisa untuk pemohon tadi, Pak. Sudah ingin ya. Apakah ini perlu dibacakan atau diserahkan? Kami serahkan kepada majelis ketua secara tertulis yang perlu dibacakan kembali. Silakan, Pak
Dibacakan kedua. Dibacakan. Silakan termohon. Terima kasih Majelis Ketua untuk membacakan pada yang terhormat Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam eksekusi termohon mengajukan kewenangan relatif dan legal standing kedudukan hukum Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Indonesia atau Gerakan Anti Korupsi. Pemohon sebagai Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi tidak memiliki kedudukan hukum dan dasar kewenangan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 1. Bahwa termohon LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi atau Gerakan Indonesia adalah badan hukum yang sah berdasarkan SK Kemenkumham nomor 00001.AH.01.07 tahun 2016 bukti terlampir D1. 2. Bahwa yang mengajukan permohonan aku adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, bukan Dewan Pimpinan Pusat selaku pemegang badan hukum. 3. Bahwa pasal 11 ayat 2 huruf R Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menyatakan anggaran dasar paling sedikit memuat ketentuan tentang kepengurusan. 4. Bahwa setelah termohon mencermati anggaran dasar LSM Gerakan Anti Korupsi atau Gerakan Indonesia, bukti terlampir kedua tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur tentang A. Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah di tingkat provinsi. B. Tugas fungsi dan kewenangan Dewan Pimpinan Daerah. C. Mekanisme Dewan Pimpinan Daerah bertindak untuk dan atas nama organisasi. 5. Bahwa pasal 21 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Organisasi Masyarakat secara imperatif mengatur anggaran rumah tangga ormas memuat peraturan pelaksanaan anggaran dasar yang meliputi tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus. 6. Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus wajib diatur di anggaran rumah tangga, bukan di anggaran dasar. Anggaran dasar hanya mengatur struktur pokok jika kalau Dewan Pimpinan Daerah tidak mempunyai anggaran rumah tangga sendiri, maka Dewan Pimpinan Daerah tidak memiliki dasar hukum tentang apa tugas dan apa wewenangnya dan apa tanggung jawabnya. Akibat Dewan Pimpinan Daerah tidak bisa bertindak hukum atas nama LSM, termasuk mengajukan permohonan informasi karena Undang-Undang 14 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12 masyarakat pemohon badan hukum. Badan hukum mempunyai badan hukum itu Dewan Pimpinan Pusat, bukan Dewan Pimpinan Daerah. Bukti terlampir ketiga Akta Pendirian nomor 14 bab 6 keanggotaan pasal 9 yang berbunyi Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Dewan Pengurus. Peraturan sebagaimana disebut dalam bab 6 diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. 7. Bahwa pasal 21 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 secara limitatif menentukan bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus wajib diatur dalam anggaran rumah tangga. Faktanya, pemohon sebagai ketua pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi tidak melaporkan anggaran rumah tangga, dan dalam anggaran dasar LSM Gerakan Indonesia tidak terdapat pendelegasian wewenang kepada DPD. Dengan demikian DPD pemohon tidak tampak alasan dan permohonannya cacat formil. 8. Bahwa prinsip hukum Memo Proseduris Atrium Densus Perkelakuan berlaku. Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat memiliki kewenangan dan tidak dapat diberikan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Permohonan yang diajukan oleh pengurus tanpa dasar kewenangan adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 9. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang 14 Tahun 2008 Jumto pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, pemohon informasi publik yang berbentuk badan hukum wajib membuktikan identitasnya dengan fotokopi akta pendirian atau surat keputusan pengesahan badan hukum
bahwa syarat-syarat Badan Hukum Ormas menurut pasal 5 ayat 1 jungto pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2013 adalah didirikan dengan akta yang sah Menteri Kemenkumham dan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Faktanya pemohon tidak melampirkan pengumuman Badan Hukum dan terdaftar dalam berita negara Indonesia. B. Dewan Pimpinan Daerah pemohon tidak melakukan pelaporan keberadaan kepada Kesbangpol Provinsi Jambi. 1. Bahwa berdasarkan surat keputusan nomor 042 SK DPP Gerakan Indonesia garing 7/2024 terdapat perbedaan antara judul keputusan yang berbunyi pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia periode 2024 sampai 2027. Berbeda dengan lampiran yang berbunyi susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi Gerakan Anti Korupsi masa bakti periode 2023-2026. Kemudian terdapat antara perbedaan pada tanggal ditetapkan pada penetapan di keputusan Banten 15 Juni 2024, sedangkan penetapan di lampiran Banten 19 Juni 2024 bukti terlampir T4. Untuk menunjukkan keabsahan, termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menunjukkan keaslian surat keputusan DPD Gerakan Indonesia dan menunjukkan keabsahan pengurus DPD Provinsi Jambi yang berlaku wajib dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Pusat selaku yang mengeluarkan keputusan tersebut. 2. Bahwa pasal 9 ayat 1 PP nomor 58 tahun 2026 mewajibkan ormas berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri melaporkan keberadaan kepada pemerintah daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesbangpol dan polisi. 3. Bahwa pasal 15 ayat 2 Permendagri nomor 57 tahun 2017 mempertegas DPC, DPD atau sebutan lain di tingkat provinsi dan kabupaten wajib melapor kepada gubernur melalui Kepala Kesbangpol Provinsi. 4. Bahwa kewajiban lapor tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan verifikasi keabsahan pengurusan di daerah. 5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi nomor 245 garing dan Kesbangpol garing 1.42 garing 6 Romawi 2026 tanggal 20 April 2026 bukti terlampir kelima bahwa DPD LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi Provinsi Jambi atas nama Ketua Firmansyah tidak terdaftar dan tidak pernah melaporkan keberadaannya. 6. Bahwa pasal 16 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan ormas yang telah terdaftar. Ormas yang tidak terdaftar tidak berhak mendapatkan pelayanan, termasuk pelayanan informasi yang berpotensi menimbulkan sengketa. 7. Bahwa akibat hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2013 pemerintah desa selaku bagian dari pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk memberdayakan atau melayani ormas yang tidak terdaftar. Pelayanan informasi adalah salah satu bentuk pemberdayaan yang demikian termohon bukan pelanggaran undang-undang bukan informasi publik, melainkan ketaatan terhadap undang-undang organisasi kemasyarakatan. 8. Bahwa oleh karena DPD pemohon tidak memiliki dasar kewenangan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan tidak terdaftar di Kesbangpol, maka Dewan Pimpinan Daerah pemohon tidak memiliki legal standing dan personal standing judisio untuk mengajukan sengketa perkara nomor 012 garing PSI garing PIP Jambi garing 3 2026. Dalam pokok perkara, termohon menolak dalil-dalil pemohon sebagai berikut. Permohonan informasi pemohon tidak memenuhi syarat formil karena tujuan penggunaan informasi tidak diuraikan secara rinci. 1. Bahwa pasal 12 ayat 1 huruf E Peraturan Komisi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik mewajibkan pemohon informasi publik pada selisih nomor huruf E tujuan penggunaan informasi publik. 2. Bahwa penjelasan pasal 12 ayat 1 huruf E
menegaskan yang dimaksud dengan tujuan penggunaan informasi publik adalah alasan yang jelas dan spesifik atas permintaan informasi tersebut. 3. Bahwa faktanya dalam surat permohonan pemohon tanggal 24 Desember 2025 bukti terlapor ke-6 permohonan yang menuliskan tujuan untuk kontrol sosial tanpa menggunakan keterangan sosial terhadap kegiatan apa, output kontrol sosial akan digunakan untuk apa, kepada siapa hasil kontrol sosial akan dilaporkan. 4. Bahwa kontrol sosial menyebut kontrol sosial bersifat suamil, abstrak dan multitafsir. Tanpa rincian termohon sebagai pada publik tidak dapat menilai apakah permohonan tersebut memenuhi pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 5. Bahwa tidak terdapat satu pasal pun dalam anggaran dasar yang merinci bidang apa saja yang menjadi objek kontrol sosial. B. Apakah termasuk pemerintah APBD, LPJ, RAB, dan dokumen keuangan desa? Mekanisme dan batasan kontrol sosial apa yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah? 6. Bahwa pasal 21 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 mewajibkan anggaran rumah tangga memuat tugas dan wewenang tanggung jawab pengurus waktunya pemohon tidak melampirkan ART sehingga tidak ada dasar hukum bahwa kontrol sosial prinsip pemohon mencakup permintaan seluruh dokumen keuangan desa. 7. Bahwa tanpa pengaturan rinci dalam anggaran dasar atau ART dalil kontrol sosial adalah mengada-ngada dan melampaui kewenangan yang diberikan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga kepada DPD sesuai asas legalitas badan hukum hanya dapat bertindak sejauh yang diatur dalam anggaran dasar atau ART. 8. Bahwa pasal 6 ayat 3 huruf C Undang-Undang 14 tahun 2008 mengatakan badan publik berhak menolak memberikan informasi apabila pemohon tidak memiliki alasan sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan yang dasarnya kontrol sosial tanpa rincian ada di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga adalah tidak memiliki alasan sah. 9. Bahwa karena tujuan tidak rinci dan anggaran dasar tidak mengatur cakupan kontrol sosial, maka demi asas kehati-hatian dan perlindungan badan publik, termohon berhak menolak memberikan informasi akuo. 3. Bahwa dalam petitum eksepsi dan pokok perkara berdasarkan dalil tersebut, termohon dengan hormat kepada majelis komisioner yang berkenaan memutuskan dalam putusan selah 1. Menerima eksepsi legal standing yang diajukan termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan DPC LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi Provinsi Jambi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Menolak permohonan termohon seluruhnya. 4. Menyatakan termohon tidak bersalah karena menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat pasal 12 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. 3. Menyatakan informasi yang diminta tidak wajib diberikan karena tujuan penggunaan tidak spesifik dan anggaran dasar pemohon tidak mengatur cakupan kontrol sosial. 6. Membebankan biaya perkara kepada termohon. Demikian jawaban yang termohon sampaikan dengan itikat baik. Termohon pada prinsipnya mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Namun, keterbukaan tersebut harus dijalankan sesuai dengan koridor hukum dan prosedur hukum, yaitu melayani pemohon yang sah dengan tujuan yang jelas sebagaimana diatur pasal 1 angka 12 Undang-Undang 14 Tahun 2008 Junto pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Karena dua syarat tersebut tidak terpenuhi pemohon, maka dengan segala kerendahan hati pemohon majelis berkenan menolak permohonan akuo. Ditandatangani oleh kuasa. Terima kasih. Terima kasih kepada termohon. Jadi telah kita dengarkan jawaban dari termohon. Apakah ini juga ada anggapan dari pemohon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagian diterima, sebagian tidak. Sudah? Ya, terima kasih. Jadi sebagian apa yang disampaikan oleh termohon itu nanti akan kami kaji lebih dalam lagi. Kemudian kita berlanjut pada agenda berikutnya, yaitu kepada pemohon itu surat yang tanggal pertama tanggal berapa tadi itu Pak? Sama seperti Polda tadi Pak? Beda ya? Tanggal 29 bulan 12 2005 surat pertama. Surat keberatannya 19 Januari. Nanti kita yang pertama dulu. Itu surat yang pertama kita tujukan ke alamat mana? Alamat kantor desa atau Pak Kades. Pak Kades. Ini untuk termohon Pak Kades ada. Mari Bapak, kami dari Tracking JNT itu diterima dan bersangkutan pada tanggal 30 bulan 12 2025 jam 19 malam. Siapa yang terima? Kepala Desa. Langsung kepala desa. Ya. Berarti tidak melalui setang atau langsung ya? Oke. Berarti bahwa itu langsung petugas JNT-nya atau dari mana Pak Kades dapat surat ini? Pak Kades dan keterangan Pak Kades bahwasanya Pak Kades sudah pulang, pada pulang dari rumah sudah ada surat. Oh, berarti surat sudah ada di rumah. Iya. Tidak tahu dari mana. Tidak tahu karena dia belum sukses. Oke, silakan Majelis jalan. Baik, terima kasih Ketua. Ini untuk mendalam lagi jaga waktu, Bu. Dari tanggal 29 Desember, Bu ya, untuk surat pertama ya. Surat keduanya tanggal berapa, Bu? 19 Januari 2005. 19 Januari ya, itu dikirimnya ya. Pada termohon, ini surat pertama tanggal berapa diterima? Diterima pada tanggal 30 bulan 12 2025. Tanggal 20 diterima ya. 30 ya. 30 Desember. 30 Desember. Ya, ya. Terus surat yang kedua? Surat kedua diterima pada tanggal 21 Januari 2026. 21 Januari ya. Surat pengajuan ke Komisi Informasi tanggal berapa, Pak? Sama dengan bisa Sama. Tanggal 12 Maret ya. Baik, tadi kan telah kita dengarkan jawaban daripada termohon. Ini termohon masih meragukan tentang legal standing daripada pemohon. Tadi juga disampaikan bahwa di dalam akte notarisnya pemohon itu akte notaris badan hukum, berbadan hukum ini kan katanya untuk DPD itu tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan informasi kepada badan publik. Bisa Bapak membuktikan itu ADRT yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terus kedudukan Bapak di dalam ADRT tersebut. Kami silakan. Silakan dijawab dulu Pak. Gimana itu? Yang dari tanggapan termohon tadi Pak, tadi kan sudah sama-sama kita dengar nih Pak. Apa tanggapan dari Bapak? Kan termohon, saya sekilas mendengar tadi karena dokumennya nggak ada di saya. Ini soal legal standing Pak, legal standing bahwa pemohon
tidak punya wewenang di DPD. Ini kan badan hukumnya badan hukum pusat. Nah, pusat, terus di DPD-nya tidak punya wewenang untuk mengajukan permohonan informasi karena dianggap cacat hukum tadi, Pak. Silakan, Pak, untuk jawab. Kalau untuk di wilayah Jambi untuk DPD kita itu Pak di nomor B021 boleh dicek. B021. Iya. Jadi habis. Ini Bapak di DPD itu apa jabatannya, Pak? Sebagai ketua. Sebagai ketua. Untuk badan hukumnya, Pak, ada itu ahunya dari Kementerian Hukum dan HAM. Ada di belakang. Ada. Termohon ada menerima. Terima, sudah aku. Ahu menerima ya. Jadi yang menjadi keberatan dari termohon apa? Silakan. Maksud bahwasanya di dalam anggaran dasar, Ya. di anggaran dasar di pasal 9, Anggaran dasar ya. anggaran dasar di pasal 9, Itu di halaman berapa nih jawabannya? Saya kebetulan baru ini. Ada Pak anggaran dasar anggaran rumah tangganya untuk badan hukumnya, Pak? Di bawah. Ada ya? Ya, silakan. baik yang mulia di angka pasal di angka 4 ini termohon juga mencermati anggaran dasar DLS dan Gerakan Anti Korupsi Gerakan Indonesia bukti kedua tidak menemukan satu pasal yang mengatur tentang pembentukan Dewan Pimpinan Daerah. Pasal yang menentukan Dewan tentang Pimpinan pimpinan Daerah. daerah. Ya. Nah, ini gimana, Pak? Di anggaran dasar dan rumah tangganya badan hukum itu tidak ditemukan satu pasal untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah. Di anggaran dasar itu pasal 15 Pak. Pasal 15 ya. Iya. Terus apa bunyinya, Pak, pasal 15? Mubes dinyatakan sah dan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah. 2. Seluruh rapat permusyawaratan selain Mubes dan Mubes luar biasa dinyatakan sah dan dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah yang hadir asal yang berkepentingan telah diundang yang dapat dibuktikan dengan pembuktian penerimaan atau pengiriman baik secara langsung maupun melalui kantor pos negara. Ini tadi kan yang dimaksud itu pembentukan Dewan Daerah. Pasal pembentukan Dewan Daerah di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan badan hukum. Bukan itu yang dimaksudkan. Kalau itu untuk forum itu, Bu. Pasal 6 susunan organisasi. Pasal 6 ya. Coba. Biar kita dengar sama-sama nih. Dewan Pimpinan ranting satu anggota dan tingkat kepemimpinan tingkat kelurahan dipimpin oleh
Pasal 6 susunan organisasi bab 6. 1. Dewan Pimpinan Ranting ialah kesatuan anggota dan tingkat kepimpinan di tingkat kelurahan atau desa. B. Dewan Pimpinan Kecamatan ialah kesatuan anggota dan kepimpinan di tingkat kecamatan. C. Dewan Pimpinan Cabang ialah kesatuan anggota dan kepimpinan di kabupaten atau kota. Dewan Pimpinan Daerah ialah kesatuan anggota dan kepimpinan di tingkat provinsi. Dewan Pimpinan Pusat ialah kesatuan anggota dan kepimpinan yang berada di tingkat pusat. 2. Di setiap tingkat kepimpinan dibentuk majelis pertimbangan organisasi atau lembaga yang berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pengurus. 3. Di setiap tingkat kepimpinan dapat dibentuk badan pengurus dan lembaga atau gerak Indonesia khusus yang akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. 4. Ketentuan tentang hubungan struktur antara DPP, DPD, DPC, dan DPK diatur dalam anggaran rumah tangga. Itu sudah ada diatur ya, ada pasalnya ya. Gimana pemohon? Silakan tanggapi. Terima kasih majelis. Yang kami pegang notaris dan PPAT Jamila Abdulghani, apa yang dibacakan oleh pemohon tidak didapat. Jadi kami bingung pasal yang disebutkan itu mahal gitu. Kami kan kami memegang anggaran dasar di pasal 6 itu bunyinya beda. Ini yang anggaran dasar ini dari mana sumbernya? Yang ini dari pemohon, dari pemohon mengirim surat kepada termohon. Oh itu Betul Pak, sama. Beda Pak, itu akta notaris. Oh itu akta notaris. Akta notaris yang berbadan hukum, Iya. bahwasannya berbadan hukum mendapat anggaran dasar dan ditunjukkan kepada termohon untuk meminta data. Maka kami agak ada keraguan terhadap memberikan data tersebut karena yang kita terima ini di anggaran dasarnya tidak ada pembentukan Dewan Pendiri Daerah. Di akta notarisnya Pak tidak ada terbentuk untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah Pak. Pimpinan daerah hanya yang terbentuk di pasal 9 ini, mohon izin membacakan. Iya. Keanggotaan pasal 9, Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Dewan Pengurus. Aturan sebagaimana disebut dalam bab 6 diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga, yang mana artinya saat itu pemohon melampirkan juga anggaran rumah tangga, biar termohon bisa melihat memang ternyata DPD Provinsi Jambi ini ada. Baik, jadi bisa dilampirkan Pak anggaran rumah tangganya. Bisa diberikan sekarang Pak. Biar di copy. Nah, kalau enggak itu biar termohonnya lihat dulu Pak. Mohon izin sebelum saya membaca ini agak keraguan saya. Ini AFD DPPC provinsi atau bidang lain, karena di sini sekretariat pengurus besarnya ini di Tangerang. Apakah ini benar-benar kota Tangerang atau memang DPD provinsi? Mohon izin untuk dijelaskan. ADT pusat Pak, ADT anggaran dasar pusat. Tidak ditandatangani sama Dewan Pimpinan Pusat. Itu yang dikasih dengan kami. Kami mohon ya agar melakukan bahwa salah suatu keabsahan ADT itu harus ada tanda tangan pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin nanti sebagai pertimbangan bagi kami untuk mengambil keputusan. Ya. Baik. Baik, mungkin dari saya cukup mengusulkan kepada kembalikan kepada ketua majelis. Sebelum saya beri, saya juga ingin menegaskan sedikit untuk pemohon. Itu pegang itu yang
halaman 2-nya. Jadi untuk LSM gerak ini Bapak berakhir tahun berapa? Periodenya 2024 Pak. 2024 sampai 2027. Oke. Jadi perlu saya tegaskan ini Bapak ini kan sebuah lembaga organisasi. Artinya keberadaan Bapak di Provinsi Jambi ini kita tidak melarang siapapun boleh bergerak asal sesuai dasar hukum. Tapi kita di Jambi ini ada badan yang mengurus ormas, SMM, perkumpulan ataupun perhimpunan lain sebagainya. Seharusnya perlu kami tanya dulu apakah Bapak sudah melapor ke Kesbangpol Provinsi Jambi? Sudah. Buktinya biasanya Kesbang itu mengeluarkan satu surat apabila pemohon lapor. Karena operasional kita di wilayah Provinsi Jambi, Pak. Kamu, Pak. Atau gini Pak, ini waktu kita berjalan Pak. Tapi saya juga tetap mau mempertanyakan itu nanti. Kalaupun ada ke depan kita lampirkan di permohonan KPK. Kira-kira Bapak melapor tahun berapa? Kira-kira aja dulu. Saya belum lihat pasti. Lupa ya. Tapi rasa-rasa apa ada? Tapi rasa-rasa ya. Tapi kakek kami tetap menanya itu. Tolong kalau memang kami hargai kalau Bapak sudah memang sudah melapor, nanti tolong di fotokopi. Oke, terima kasih. Majelis selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat datang mohon setelah saya lihat jawaban, memang pikiran mestinya bikin 3, 4 terus permohonan dijalankan. Yang Bapak ini salah satu. Tapi pada prinsipnya sudah saya lihat pada yang dibantah itu sebenarnya terkait kewenangan, bukan terkait dengan kenapa tidak dijawab, kenapa tidak itu. Kira-kira gimana? Bahwa menganggap kan hebat betul Pak Kades yang berargumentasi seperti ini, apa benar Pak Kades yang ini? Karena saya lihat tadi tidak ada satupun yang membantah informasi karena tidak dianggap dianggap ini informasi terbuka. Kemarin termohon sudah bilang ada informasi terbuka tertutup, tapi tidak menjelaskan itu terkait kewenangan dulu. Apakah sejak awal Pak Kades itu paham ya soal ini? Soalnya tidak mau membalas ini karena terkait kewenangan tadi. Mungkin bisa dijelaskan sebelum mana? Oke, ini jawaban termohon. Setelah berkaitan dengan kami, kan? Tapi pada konsepnya kan informasi terbuka nih kemarin kita pada sidang sebelumnya. Nah,
apakah maksud saya di jawabannya tidak memuat gambaran itu, karena Pak Kades sekarang kemarin sama serupa sama berapa karena itu sudah jelas tadi sudah didata, tapi tidak lebih fokus kepada terkait dengan kewenangan. Pak, silakan Pak. Terima kasih Pimpin Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang fokus kami pada eksistensi pada pemohon. Akan tetapi menjawab dari pertanyaan dari Pimpin Sidang, mohon izin Ibu, sebelum kami lanjutkan, kami konsisten Pak di sini. Di persidangan sebelumnya kami sudah mengingatkan pada pemohon. Kita sudah sepakat apakah yang hadir di sini yang duduk di meja pemohon dan pemohon dalam partisipan langsung atau tidak. Kita sepakat kemarin partisipan. Pada kenyataannya si pemohon ini partisipannya cuma satu orang Pak, Firmansyah. Yang duduk di meja pemohon 2 orang. Jadi mohon izin Pak pimpinan sidang supaya kita fair dalam persidangan ini. Itu satu. Yang kedua, ya kalau Pak Kades itu konsisten Pak, walaupun beliau sekjen dia duduknya di situ. Konsisten. Kami juga konsisten di sini. Kami hadir sebagai kuasa hukum dari termohon. Mohon izin. Yang kedua terkait dengan pelayanan informasi publik. Mohon izin dapat kami sampaikan, memang kami harus mengakui di desa-desa kami ini belum tersentuh dengan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik. Jadi wajar desa-desa ini masih ragu, boleh dikatakan belum mengetahui tentang keterbukaan informasi publik. Dan kami dari pemerintah daerah juga mengakui hal tersebut. Di samping itu ada kesepakatan negara yang ada. Akan tetapi kami terus mendorong pemerintah desa ini untuk segera membentuk pengelola layanan informasi publik yang ada di desa. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi batu loncatan motivasi bagi kami untuk terus menyemangati kawan-kawan yang ada di desa untuk membentuk PPI dan PLT. Berbeda dengan desa Purwodadi yang sudah terbentuk Pak Muhyiddin, kami apresiasi. Mudah-mudahan di desa-desa kami nanti juga bisa seperti desa Purwodadi. Yang ketiga dapat kami sampaikan bahwa di desa-desa ini sering sekali mendapat surat-surat seperti ini. Sering sekali mendapat surat seperti ini, dan biasanya surat tersebut dibarengi dengan orang yang langsung datang ke desa. Jadi dengan kondisi kecanggihan sekarang serba elektronik, surat bisa dikirim atau barang bisa dikirim melalui secara elektronik, desa mungkin agak kelabaran. Biasanya mereka datang ke sini, oh Pak, kamu mana surat kamu kemarin, apakah sudah diterima belum gitu ini. Nah, biasanya mereka langsung begitu. Jadi ada kebingungan desa tersebut. Memang kami mengakui dari kami selaku PPD utama Kabupaten Tanjung Timur, sosialisasi untuk sampai ke belum sampai Pak. Jadi mohon izin kalau terkait permohonan informasinya ini persoalannya kan belum ditetapkan. Apakah ini masuk daftar informasi publik atau masuk ke daftar informasi dikembalikan? Tapi kalau mengacu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2006 yang terbaru ini dan Perki Nomor 1 Tahun 2018, informasi ini mungkin masuk pada daftar informasi publik yang ada di desa. Akan tetapi tentu desa ke depan mungkin akan melakukan penetapan daftar informasi publik dan daftar informasi publik. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, makanya saya tanyakan Pak, tapi ini kurang tempel Pak. Ini Bapak ini sudah ada Pak. Ya. Kita sudah kami Pak. Ya Pak, kita memberikan kepada Ibu Bendara. Kalau melihat, tapi memang ini belum dicap. Oke, itu berarti sudah mengakui. Saya ini sudah 4 tahun DKI ini sudah mau terhabis Pak, selalu mengatakan bahwa tadi dalam Timur itu salah satu itu yang selalu didampingi
oleh kuasa hukumnya Kabupaten di Jambi kan? Tapi ternyata belum sampai ke tingkat desa. Persoalan ini yang jawabannya yang jujur sebenarnya kan kami untuk kejujuran. Oke, ke pemohon ini yang pertama terkait dengan mekanisme pembentukan. Kira-kira bentuk organisasi kita ini gimana? Apakah Pak Firman kenal dengan ketua pusat, lalu sehelo bisa atau gimana? Ada mekanisme yang bisa diceritakan Saya dikenal, kenapa itu Pak? 2012 saya sudah jadi ketua di Jambi. Oh, Saya kumpulkan kawan-kawan melakukan rapat dulu. sebentar Pak, ini kalau lihat di sini dari 2016 kalau di adanya. Yang Ya, kalau di RT ini saya lihat 2016 bukan Bapak 2012 itu. di pusat itu Pak, Oh, di pusat. Iya. Berarti duluan daerah dulu baru pusat. Gimana? kami 2024 kami Pak. Oh, 2024. Iya. Jadi gimana Pak kalau prosedur mau mengajukan ini untuk lembaga ini? Katakanlah saya buka cabang di kampung saya di Bungo, usulannya gimana? Apa mengusulkan apa? Kita kumpulkan kawan-kawan dulu Pak, rapat di tempat. Setelah ada rapat, ada pengajuan lagi ke pusat. Oh, pusat. Kalau kabupaten kota pusat juga Pak? Pusat juga, Bukan provinsi. bukan pusat juga. Oke. Tadi kan memang yang dipersoalkan termohon terkait dengan kewenangan. Iya. Ternyata pemohon hanya menerangkan sudah apa namanya akte ya. Iya. Tapi setelah itu turunannya apa? Ada RT tadi. PO ada tidak? Tidak. Ada PO-nya juga. Kalau Bapak lihat di mana saya baca. Peraturan kan? Dan kira-kira ada di bawah ini kan ada tadi kan ada SK Kemenkumhamnya. Iya. Terus ada RT. Ada. Ada lagi. Ada lagi peraturan organisasi. Oh, PO-nya ada juga. Ada. Mungkin ini bisa nanti menjadi bukti kan sekarang ini kan dibantah nih. Iya. Kita baca putusan nanti bisa Bapak sampaikan terkait bukti-bukti yang terkait dengan itu PO-nya, kemudian mekanisme pengambilan keputusan. Katakanlah saya mau mengajukan informasi di Kerinci, itu harusnya siapa yang mengajukan? Boleh orang pusat, boleh orang provinsi, atau gerak Kerinci. Sesuai musyawarah rapat hari Pak, siapa kita diusulkan. Mekanismenya, Iya. mekanisme kita. Ya, sesuai musyawarah tadi kita ajukan ke pusat, siapa pengurusnya. Oh, berarti yang mengajukan kita di sana. Dari sini, dari Jambi. Ya provinsi ya. Ya, dari provinsi. Gerak provinsi. Oke. Terus tadi saya kasih kode nih, kode 20B21 itu gimana? Teknisnya itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan provinsi Jambi. Apa artinya Pak? B, apa B biasanya kata Pak kalau Banten A biasanya. Itu apa kode apa maksudnya? Soalnya di SK pakai A Pak. A001. Ini menjelaskan terkait apa yang kita wajarkan. Kan pemohon hanya itu juga tadi. Ini tidak menunjukkan provinsi. Bapak jelaskan ini menunjukkan ada B021. Mungkin bisa dilakukan apa? Artinya apa Pak? B021 menunjukkan provinsi. Menunjukkan provinsi ke provinsi Jambi Pak. Oh, berarti kita provinsi yang 21. 21, iya. Nomor satunya apa Pak? Banten atau DKI? Nomor satu DKI. DKI nomor satu. Oh, DKI. Tapi pusatnya di Banten, bukan Banten. Bukan, Banten 02. Oh, Banten 02. Ya. Berarti kita nomor 21 gitu ya. 21. Oke. Kalau kemudian berikutnya, kan memang kalau DKI ini tidak sampai ke ranahnya Keklampor tadi, tapi memang dikaitkan dengan organisasi Keklampor. Nah, saat pengajuan SK itu kan kita lihat yang ada tembusan. Bapak punya masih SK yang ada tembusan di terakhir itu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Ini sudah disampaikan. Sudah. Kemudian kepada Ketua DPRD ada Sudah, ya? sudah. Yang semuanya sudah Sudah tersampaikan. sampai, sudah. Oke. Berarti selain di provinsi di mana sekarang Pak? Gerak ini Di PT Batanghari ya. di PT Batanghari. Iya. Tapi kalau mengajukan tugasnya apa? Kalau di tingkat kabupaten itu tugas sama seperti kita. Bagian Kabupaten Deli ya. Oh, bagian berarti maksud saya mereka boleh tidak mengajukan permohonan informasi? Boleh. Atas nama Gerakan anti korupsi. oh tidak perlu koordinasi sama kita lagi. Perlu koordinasi dengan saya. Hubungannya di mana Pak? Enggak kawan-kawan di kabupaten selain Batanghari mana? Baru Batanghari. Kabupaten
ditunjukkan kenapa harus GNT atau pos atau data masuk atau gimana apa pertimbangannya Pak? Jadi murah harganya Pak. Oh, Kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan nggak harus jalan ya Pak. Cuma takutnya nanti ketika informasi ini boleh nih dokumennya banyak, punya duit untuk fotokopi. Punya. Oh punya ya. Kalau kirim perlu murah, tapi takutnya banyak nanti bisa berapa juta atau berapa dokumen kayaknya. Iya. Dari 7 pertanyaan ini banyak dokumennya, nanti bisa dia ya, dari fotokopinya bisa. Soalnya tadi kirimnya pakai pakai yang murah. Jadi. Tapi biaya itu kalau seandainya kita bukan atau diberikan informasinya punya biaya untuk salinan ya. Baik, berarti itu terkait dengan metode mungkin nanti pada sebelum mengambil keputusan nanti Bapak perlu dibuat seperti Pak ya, delegat seperti ada keinginan termohon dari susun seperti disampaikan terkait P1 atau bukti-buktinya tadi. Kan ada Kemenkumham, ada AHU, terus SK Bapak tadi saya sudah baca nih, SK-nya setahun lagi habis, bukan 2007 habis. Tapi kalau 2012 Bapak sudah terbentuk, saya bingung tadi, karena di Kemenkumhamnya baru terbentuk ini 2016 kan. Tapi Bapak yang 3 tahun setelah. Iya, oh gitu. Oke, berarti iyalah itu semuanya termasuk petunjuk organisasi kan selama ini Bapak sidang kami kan belum pernah nih ada termohon yang minta seperti ini kan. Makanya ini nanti menjadi barang bukti untuk membantah jika informasi tersebut dianggap Bapak tidak dianggap legal standing dan terpenuhi. Oke, dipersilakan ke ketua. Baik, pada pihak kita telah menanggapi daripada pemohon, maka sidang selanjutnya yaitu akan kita lanjutkan pada tanggal 4 Mei pukul 10 pagi. Jadi kita lanjutkan tanggal 4 Mei pukul 10 pagi. Baik. Hari ini udah Pak. Bapak tanggal mana? Hari ini Mei. 10 Mei. 4 Mei Pak. Jadi kita masuk identifikasi lanjutan. Baik, kami ulangi atas kesepakatan majelis bahwa tanggal 4 Mei tahun 2026 pukul 10 kita lanjut dengan putusan. Baik, sidang dengan registrasi. Baik, untuk sidang selanjutnya itu membaca putusan pada termohon ataupun pemohon diharapkan untuk menyampaikan kesimpulan dari kita awal persidangan sampai akhir persidangan dan juga menyampaikan alat bukti Pak. Kalau memang ada lagi yang perlu dibuktikan, tadi seperti Bapak tadi ADRT-nya belum ditandatangan atau ada ADRT-nya yang bisa ditandatangan atau peraturan PO yang untuk memperkuat daripada permohonan Bapak. Itu 3 hari sebelum putusan dibaca Pak.
dikirim lewat pos boleh atau diantar langsung boleh, tetapi bukti-bukti seperti penerimaan surat atau yang lainnya ataupun jawaban kesimpulan ini harus dileges di pos, harus ada tanda leges di pos. Jadi 3 hari sebelum membaca putusan. Membaca putusan tanggal 4. Berarti terakhirnya pengiriman berarti tanggal berapa? Tidak, untuk pengiriman ini. Paling lambat itu tanggal 28, Pak. Tanggal 28 April. Sekarang berapa? 28 April untuk mengirim atau mengantar secara langsung bukti dileges dengan pos, leges dengan pos. Terus termasuk juga tanda terima, mungkin ada penerimaan surat di desa. Seperti contoh menerima JMT tanggal berapa. Semuanya lah yang kira-kira yang bisa mendukung daripada kami untuk mengambil keputusan. Terus untuk informasi dikecualikan juga nanti dileges juga untuk buktinya itu dikurungi, Pak. Yang mana sebenarnya informasi dikecualikan? Karena setelah saya baca di DIK yang Bapak lampirkan tadi itu saya tidak memahami, Pak. Yang mana saja informasi-informasi yang dikecualikan dan mana informasi yang terbuka. Mungkin itu saja. Kami kembalikan pada Ketua Majelis. Demikian bahwa register sengketa nomor 14 garing KIP garing JPI garing PSI garing 3 Ruawi tahun 2006 antara LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap pemohon Kepala Desa Purwodadi Kabupaten Tanjung Barat, kemudian register 016 garis KIP garing JPI garing PSI garing 3 Ruawi tahun 2006 antara LSM Gerakan Anti Korupsi terhadap pemohon Kepala Desa Lampung 1 Kabupaten Tanjung Timur. Pada hari ini Selasa 21 April tahun 2006 dengan ini sidang dinyatakan diskon. Majelis Persidangan akan menjalankan sidang hadirin dimohon berdiri. Tidak.